Hai, saat ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dalam mata kuliah Analisis Gizi Kesehatan Masyarakat Kawasan Pesisir dan Kepulauan. Namun, sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Pengertian gizi. Gizi atau nutrisi merupakan proses pembentukan energi dalam tubuh sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nutrisi atau gizi adalah unsur dalam makanan yang dibutuhkan tubuh untuk memperoleh energi, regenerasi jaringan tubuh, serta memproduksi enzim, hormon maupun antibodi. Pengertian status gizi. Status gizi adalah keadaan kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan makanan oleh tubuh. Status gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan, membantu pertumbuhan bagi anak, serta menunjang prestasi olahraga. Pengertian pengetahuan gizi. Notoatmojo tahun 2003 menjelaskan bahwa pengetahuan gizi dapat diartikan sebagai kepandaian memilih makanan yang merupakan sumber zat-zat gizi dan kepandaian dalam memilih makanan jajanan yang sehat. Pengetahuan gizi dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Pengertian pola makan. Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Menurut Depkes RI tahun 2009. Menurut Arisman tahun 2012, pola makan atau pola makanan yang tidak sehat akan berdampak negatif terhadap tubuh. Salah satu faktor yang menyebabkan status gizi kurang dan status gizi lebih pada usia muda adalah faktor pola makan yang mengandung tinggi lemak, gula, garam, tetapi kurang mengonsumsi serat khususnya yang berasal dari buah dan sayuran. Pengertian aktivitas fisik. Menurut P2PTM Kemenkes RI, aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Aktivitas fisik merupakan faktor lain yang mempengaruhi status gizi. Salah satunya yang mempengaruhi status gizi adalah aktivitas fisik, asupan energi yang berlebih dan tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang seimbang, atau dengan kurang melakukan aktivitas fisik akan menyebabkan terjadinya penambahan berat badan. Metode pengumpulan data. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 14 dan 15 Desember 2020. Lokasi penelitian ini berlokasi di 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Malalayang 1, Kelurahan Kleak, Kelurahan Karombasan Selatan, Kelurahan Sumompo, dan Kelurahan Molas, Kota Manado, Sulawesi Utara. Populasi penelitian ini yaitu masyarakat yang berusia remaja sampai dengan lansia yang berada di 5 kelurahan tersebut. Instrumen penelitian yaitu alat-alat yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, daftar pertanyaan kuesioner melalui Google Form secara online. Yang kedua, handphone, dan yang ketiga, laptop. Sumber data yang dikumpulkan yaitu data primer, karena data yang didapatkan yaitu secara langsung dari responden melalui pembagian kuesioner secara online dengan memanfaatkan Google Form. Yang pertama, pengertian lila. Lila atau lingkar lengan atas adalah jenis pemeriksaan antropometri yang digunakan untuk mengukur resiko kekurangan energi kronis atau KEK pada wanita usia subur yang meliputi remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur atau PUS. Yang kedua, pengertian recall. Recall bisa disebut juga dengan program penarikan kembali. Ditujukan pada sebuah tipe dari merek tertentu akibat adanya masalah teknis. Pabrikan melakukan recall ini dengan tujuan guna melakukan perbaikan kepada unit yang sudah terjual ke konsumen.
Jumlah jenis kelamin berdasarkan responden 5 kelurahan adalah sebanyak 119 jiwa, yaitu perempuan 97 jiwa dan laki-laki 22 jiwa. Selanjutnya penelitian berdasarkan usia. Yang paling banyak adalah usia remaja sebanyak 99 jiwa dan yang paling sedikit adalah usia lansia sebanyak 9 jiwa. Selanjutnya berdasarkan pekerjaan. Jenis pekerjaan dari responden bervariasi dan pekerjaan yang paling banyak adalah sebagai pelajar sebanyak 63 jiwa. Dan selanjutnya berdasarkan pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir yang paling banyak adalah tamatan SMA atau SMK sebanyak 91 jiwa dan yang paling sedikit adalah tamatan SD sebanyak 2 jiwa. Demikian itulah adalah hasil dari responden 5 kelurahan. Mengapa penting mengonsumsi buah dan sayuran dan melakukan aktivitas fisik? Sesuai dengan pedoman gizi seimbang pasti, kita sudah pernah mendengar prinsip gizi seimbang yang memiliki 4 pilar, yang di dalamnya ada mengonsumsi aneka ragam pangan. Nah, tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Maka dari itu, sayuran dan buah bukanlah zat gizi yang harus dilewatkan. Manfaat mengonsumsi buah dan sayuran antara lain meningkatkan performa otak, mengurangi risiko penyakit tidak menular, sumber utama antioksidan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi, menurunkan kolesterol dan melancarkan pencernaan. Kemudian melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu penting karena kita perlu menyeimbangkan antara zat gizi yang masuk dalam tubuh maupun yang keluar. Nah, bukan saja berdampak pada fisik, tetapi aktivitas fisik juga berdampak pada kesehatan mental. Nah, manfaat aktivitas fisik dapat kita lihat sebagai berikut. Meningkatkan keseimbangan tubuh, mengendalikan stres, mengurangi risiko diabetes, mengoptimalkan tubuh kembang, meningkatkan fleksibilitas, memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat, mencegah penyakit tidak menular, mengurangi risiko kematian dini, meningkatkan kerja otot dan jantung, mengendalikan berat badan ideal, meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh, dan masih banyak lagi manfaat lainnya.